budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 TPB 8 untuk mata kuliah Fisika Dasar 2A ingin mempresentasikan alat proyek NPL kami dengan judul perubahan energi gerak menjadi energi listrik menggunakan generator sederhana. Berikut merupakan video dari kami. Hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum yang mempelajari tentang proses terjadinya magnet dan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Hukum Faraday biasa disebut dengan hukum induksi. Induksi elektromagnetik merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik di dalam lilitan apabila terjadi perubahan fluks di dalam sebuah inti transformator. Sedangkan, fluks dapat diartikan sebagai jumlah garis gaya yang melintasi sebuah bidang yang tegak lurus terhadap garis gaya magnetik. Setiap perubahan pada fluks yang terhubung pada lilitan akan menyebabkan terjadinya gaya gerak elektromagnetik yang diinduksi di dalam lilitan. Perubahan pada fluks ini akan menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik yang diinduksi secara statis. Background. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Penemuan ini bermula saat Michael Faraday berhasil menemukan pengaruh elektromagnetik di tahun 1831. Penemuannya ini dianggap sebagai penemuan monumental karena memiliki artian penting dalam pengertian teoritis tentang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penggerak arus listrik secara terus-menerus seperti yang diperagakan oleh Michael Faraday sendiri. Setelah menemukan elektromagnetik, Michael Faraday melakukan percobaan di bidang kimia. Ia akhirnya menemukan adanya hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode. Pada proses elektrolisis pada tahun 1834, fakta hubungan tersebut kemudian oleh Faraday disimpulkan sebagai hukum Faraday. Rumus hukum Faraday. Di sini memiliki rumus yaitu GGL sama dengan min N delta flux dibagi delta T, di mana GGL adalah tegangan induksi, N adalah jumlah putaran, delta flux adalah perubahan flux magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu. Hukum 1 dan 2 Faraday. Hukum 1 Faraday menyatakan bahwa massa zat yang diperoleh pada elektroda saat proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Hukum 1 Faraday memiliki rumus yaitu W sama dengan E kali I dikali T per F. W adalah massa zat yang dihasilkan dengan satuan gram, E adalah ekuivaleni, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, T adalah waktu dengan ketentuan dengan satuan S, F adalah tetapan Faraday di mana ketetapannya adalah 96.500 coulomb per mol. Hukum 2 Faraday. Massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut, di mana hukum 2 Faraday menyatakan rumus yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E3, di mana W1 adalah massa zat 1 dengan satuan gram, W2 adalah massa zat 2 dengan satuan gram, E1 adalah ekuivalen zat 1, E2 adalah ekuivalen zat 2. Mengaplikasikan hukum Faraday. Motor listrik, generator listrik menggunakan salah satu fenomena hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menyebutkan jika terjadi perubahan garis gaya magnet pada sebuah kumparan kawat, maka akan timbul gaya gerak listrik GGL pada kawat tersebut. Jika kumparan kawat dihubungkan dengan rangkaian listrik tertutup, maka akan timbul pula arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Menurut Supriyanto 2007, generator listrik adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator dapat berupa arus AC ataupun DC. Arus listrik yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil perubahan energi mekanik dari putaran kincir yang memutarkan magnet di antara kumparan sehingga menghasilkan listrik. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arus induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindari perubahan medan magnet yang ada. Hukum Faraday dan hukum Lenz sama-sama berhubungan dengan perubahan flux magnetik dalam suatu simpal. Namun, hukum Lenz merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday. Penjelasan di dalam hukum induksi Faraday hanya mengungkapkan besarnya gaya gerak listrik induksi, sedangkan penjelasan tentang arah arus induksi tidak dijelaskan secara rinci. Background. Hukum Lenz pertama kali diciptakan oleh seorang ahli fisika dari Rusia yang bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834. Heinrich Friedrich Emil Lenz lahir pada tanggal 12 Februari 1804 di Dorpat, Rusia dan meninggal pada tanggal 10 Februari 1865 di Roma, Italia, adalah seorang yang ahli dalam elektromagnetik dari Rusia yang terkenal dengan hukum Lenz. Hukum ini merupakan hukum konduktivitas listrik dan juga menemukan efeknya yang dikenal dengan efek Joule. Lenz mempelajari efek Peltier, konduktivitas logam, dan
variasi hambatan listrik dengan suhu sehingga dapat menentukan arah arus induksi. Rumus hukum Lenz. Dalam suatu kumparan, arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan flux yang menyebabkannya timbul. Rumusnya adalah GGL sama dengan negatif N di flux B per dt, di mana N adalah jumlah lilitan, di flux B adalah perubahan arus dengan satuan ampere, dan dt adalah perubahan waktu dengan satuan second. Pengaplikasian hukum Lenz. Hukum Lenz sering digunakan untuk generator listrik. Ketika arus induksi pada generator, maka arus akan menunjukkan arah yang berlawanan, sehingga memicu terjadinya rotasi generator atau sesuai dengan hukum Lenz. Hal ini terjadi karena generator membutuhkan energi mekanik dalam jumlah besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi diantaranya, yang pertama, ada kecepatan perubahan medan magnet, yang kedua, ada banyak lilitan, dan yang terakhir, ada kekuatan magnet. Analisis. Listrik merupakan energi yang dapat menggerakkan barang-barang elektronik menjadi berfungsi sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Arus listrik terjadi karena elektron terlempar dari lintasan atom yang dimungkinkan elektron tersebut berpindah ke lintasan atom lain di sekitarnya. Perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya dapat mengakibatkan perubahan energi. Jadi, pada prinsipnya, listrik akan muncul jika terjadi pergerakan elektron. Energi listrik diperoleh dari beberapa sumber, misalnya panas bumi, nuklir, minyak, matahari, dan masih banyak lagi. Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Indonesia mempunyai pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam, salah satunya PLTPB. Project Goals. Pada alat tersebut terdapat sebuah kincir dan sebuah magnet beserta kumparannya. Prinsip kerjanya, ketika kita memutarkan kincir, maka magnet akan ikut berputar dan menghasilkan listrik karena adanya kumparan. Proses. Pertama, kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Kedua, perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Ketiga, energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Keempat, hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Keunikan dan kekurangan alat. Keunikan alat terdiri dari satu, bisa bekerja hanya dengan tenaga manusia sehingga tidak membutuhkan air atau angin. Yang kedua, bisa diatur dayanya dengan cara menyesuaikan gulungannya. Kekurangan alatnya terdiri dari dua, yaitu satu, tidak bisa diputar secara kuat-kuat. Dua, jika beban diperbesar maka tidak akan berfungsi. Yang ketiga, yaitu pemilihan bahan kurang kuat. Cara mengatasi kekurangan alat. Saran. Berdasarkan kelemahan alat kami tersebut, kami berharap kedepannya bahan pada alat tersebut dapat diperkuat agar lebih kokoh dan presisi untuk menghindari alat rusak saat dipakai. Terima kasih telah menonton video tugas proyek RBL kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.